Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Selamat sore semua. Oke, sekarang ada cerita lagi. Judulnya Preman Insap. Jadi di suatu perkampungan tuh ada anak gadis, cantiknya luar biasa. Tapi dia itu anak Pak Haji. Hmm. Pada suatu hari, sore-sore dia jalan, ketemulah sama dua orang preman. Senyum dong dia, namanya anak kampung ya nggak, ramah gitu. Senyum gitu kan. Akhirnya si preman itu ternyata dikasih senyuman itu merasa gimana gitu, soalnya nggak pernah ada yang seperti itu gitu sama dia, yang ada juga orang menghindar gitu ngejauhin. Akhirnya dia cari informasi itu anak siapa ya kan. Terus akhirnya setelah dia dapat informasi dia tuh anak Pak Haji, jadi kalau mau ngedapetin dia itu harus rajin sholat, tinggalkan semua yang buruk-buruk gitu kan. Pokoknya insaf lah pokoknya. Aja dia tekadnya bulat. Wah, pokoknya bagaimanapun juga aku harus dapetin tuh anak Pak Haji, apapun yang terjadi katanya. Hmm. Akhirnya suatu hari, hari Jumat, dia pergilah ke masjid, ya kan? Pergi ke masjid. Ceritanya dia mau belajar sholat. Padahal itu baru jam 9 pagi. Udah duduk di teras ya kan. Dia lihat lagi jam. Dia ngeliat jam lagi, ngeliat jam lagi. Saking seringnya ngeliatin jam, ada orang yang curiga. Datang ya kan, ditanya, kamu ngapain ngeliat-liatin jam gitu kan, kamu mau maling ya katanya. Pasti kamu mau maling katanya. Enggak, saya mau sholat katanya. Bahwa jangan bohong kamu, pasti kamu mau maling, dari tadi kamu ngeliatin jam mulu, pasti mau maling jam katanya gitu kan. Orang itu nggak percaya karena kelakuannya sehari-harinya gitu. Bener saya mau sholat katanya, bener bener saya mau sholat katanya. Kalau begitu saya tanya sekarang, kalau sholat Jumat berapa rakaat? Dia bilang 4 katanya. Tuh kan bener katanya, lu berarti mau maling. Sekarang lu daripada digebukin orang, lu mending pergi, pulang 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 katanya, pulang. Hanya dengan sedih hati dia pergi pergi jalan. Setelah di perjalanan ketemulah sama temennya yang preman lagi. Preman yang satunya itu. Akhirnya, lu dari mana? Gue dari masjid katanya. Lo kenapa? Mau Lo kenapa sekarang balik lagi katanya gitu. Soalnya gue diusir katanya sama orang, disangka mau maling katanya. Nah, iyalah katanya, orang biasanya juga maling katanya gitu kan. Ya udah, lu mau kemana? Aku mau ke masjid katanya, mau sholat. Ah, mendingan pulang aja daripada diusir katanya. Tapi kekeh dia mau sholat, gue mau sholat katanya. Ngapain katanya balik lagi katanya gitu. Gue mau sholat katanya. Kalau gitu gue mau nanya sama lo, kalau sholat Jumat berapa rakaat? Dia bilang 2 katanya. Dia bilang gitu kan. Tuh kan bener kan, gua aja yang bilang 4 diusir, apalagi lu cuma 2 katanya. Hanya saking pengetahuan yang nggak ada, dia pergi lagi berdua. Pulang nggak jadi tuh ke masjid ya kan. Udah ketemu, udah balik, ketemu sama preman lagi. Preman itu udah insaf, udah rajin sholat, udah apa gitu kan. Nah, ini orang dua kan, gue curiga nih katanya, dia mau pada ngapain nih di kampung gue katanya gitu kan. Ditanya lah, lu dari mana katanya. Gue dari masjid. Mau ngapain? Mau sholat, mau belajar sholat. Ah, lu mau sholat kayak nggak tahu aja, paling lu ngambil sepatu katanya. Paling yang satu, paling lu nyolong katanya gitu. Bener, gue mau sholat katanya. Kalau lu bener-bener mau sholat katanya, mending ikutin gue katanya. Lu belajar sama gue. Bener nih, bener bener katanya. Ayo, gimana katanya. Oke, mau katanya gitu. Akhirnya diajak lah tuh yang berdua itu sama si preman yang udah insaf itu. Nanti kalau sholat itu kan di depan ada imam katanya, ikutin tuh semua gerakan imam. Ya seperti itulah sholat, termasuk gue katanya. Lu juga harus ngikutin gue, apa yang gue lakukan lu lakukan juga katanya. Itu namanya sholat katanya gitu kan. Udah, begitu udah sampai ke masjid ya kan, ceritanya udah lain hari nih, udah bukan hari Jumat lagi, hari biasa gitu. Udah adalah orang yang mau sholat kan, bapak-bapak, imam lah dia. Tuh katanya udah yang mau sholat, ayo kita ikut sholat katanya gitu. Ikut sholat, udah habis ngambil wudhu, terus dia sholat, ngemakmum lah dia ya kan. Nah cuma kalau orang-orang kan kalau mau jadi makmum kan ke samping gitu kan, ngejajar ke samping, imam di depan, dia di samping gitu kan. Jajar, dia bukan. Disuruhnya sama yang preman yang udah insaf itu, suruh ngejajar begini ke belakang. Suruh begini, jadi kayak orang baris. Jadi 1, 2, 3 ke belakang gitu kan. Ikutin aja katanya pokoknya gitu ya. Imam mau udah Allahu Akbar gitu kan. Nah udah baca-baca, yang paling belakang itu kan yang preman yang udah insaf. Jadi yang 2 itu diginiin, yang paling belakang sama dia, kepalanya dung gitu kan. Otomatis dia pikir
oh begini kali sholat gitu kan. Dia giniin lagi temunya, ding kepalanya ya kan. Terus yang paling depan giniin kepala imam, ding gitu kan. Udah, kata dalam hati imam, aduh ini orang katanya tetap aja usil kan gitu kan dalam hatinya. Udah dia lagi ruku gitu kan, nungging, dikodok lah sama yang belakang ya kan, yang belakang itu yang udah insaf itu dikodok tuh si preman satu, wok gitu, dipegang itunya kan. Ya dia pikir oh begitu kali sholat, ngodok lagi ke temennya, grok gitu kan. Wah, dia juga mikir mungkin gerakan sholat seperti ini, dia ngodok lagi, imam wok gitu kan. Imamnya sampai ngerajuk gitu, sampai ngerajut, sampai kaget gitu kan. Udah biarinlah, mungkin emang kelakuannya kayak gini kali, biarin aja lah gitu. Yang sholat aja gitu. Dia maklumin gitu, dimaklumin. Nah udah yang ketiga kalinya ditendang sama yang belakang, deng pantatnya ya kan. Dia nendang lagi sama temennya, ding. Ya yang paling depan nendang lagi ke imam, ding, curalit aja imamnya jungkel ke depan ya kan. Pada benjol, akhirnya apa, berantem, berantem. Akhirnya udah gitu pada benjol lah tuh mukanya, pada biru-biru sambil dia duduk. Aduh katanya, susah juga ya sholat ya kan, apalagi katanya dapetin anak Pak Haji. Katanya begitu, dia bilang sholat itu susah katanya. Oke, salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Selamat sore semua. Oke, sekarang ada cerita lagi. Judulnya Preman Insap. Jadi di suatu perkampungan tuh ada anak gadis, cantiknya luar biasa. Tapi dia itu anak Pak Haji. Pada suatu hari, sore-sore dia jalan, ketemulah sama dua orang preman. Senyum dong dia, namanya anak kampung ya, nggak ramah gitu. Senyum gitu kan. Akhirnya si preman itu ternyata dikasih senyuman itu merasa gimana gitu. Soalnya nggak pernah ada yang seperti itu gitu sama dia. Yang ada juga orang menghindar gitu, ngejauhin. Akhirnya dia cari informasi itu anak siapa ya kan. Terus akhirnya setelah dia dapat informasi, dia itu anak Pak Haji. Jadi kalau mau ngedapetin dia itu harus rajin sholat, tinggalkan semua yang buruk-buruk gitu kan. Pokoknya insaf lah pokoknya. Aja dia tekadnya bulat. Wah pokoknya bagaimanapun juga aku harus dapetin tuh anak Pak Haji, apapun yang terjadi katanya. Akhirnya suatu hari Jumat, dia pergilah ke masjid ya kan, pergi ke masjid. Ceritanya dia mau belajar sholat, padahal itu baru jam 9 pagi. Udah duduk di teras ya kan, dia lihat lagi jam, yang lihat jam lagi. Saking seringnya ngeliatin jam, ada orang yang curiga, datang ya kan, ditanya, kamu ngapain ngeliat-liatin jam gitu kan, kamu mau maling ya katanya. Pasti kamu mau maling katanya. Enggak, saya mau sholat katanya. Wah jangan bohong kamu, pasti kamu mau maling, dari tadi kamu ngeliatin jam mulu, pasti mau maling jam katanya gitu kan. Orang itu nggak percaya karena kelakuannya sehari-harinya gitu. Bener saya mau sholat katanya, bener saya mau sholat katanya. Kalau begitu saya tanya sekarang, kalau sholat Jumat berapa rakaat? Dia bilang 4 katanya. Tuh kan bener katanya, lu berarti mau maling. Sekarang lu daripada digebukin orang, lu mending pergi, pulang katanya, pulang. Hanya dengan sedih hati dia pergi jalan. Setelah di perjalanan ketemulah sama temennya yang preman lagi. Preman yang satunya itu. Akhirnya lu dari mana? Gue dari masjid katanya. Lo kenapa? Loh kenapa sekarang balik lagi katanya gitu. Soalnya gue diusir katanya sama orang, disangka mau maling katanya. Nah, iyalah katanya, orang biasanya juga maling katanya gitu kan. Ya udah, lu mau kemana? Aku mau ke masjid katanya, mau sholat. Mendingan pulang aja daripada diusir katanya. Tapi kekeh dia mau sholat, gue mau sholat katanya. Ngapain katanya balik lagi katanya gitu. Gue mau sholat katanya. Kalau gitu gue mau nanya sama lo, kalau sholat Jumat berapa rakaat? Dia bilang 2 katanya. Dia bilang gitu kan. Tuh kan bener kan, gue aja yang bilang 4 diusir, apalagi lu cuma 2 katanya. Hanya saking pengetahuannya nggak ada, dia pergi lagi berdua. Pulang nggak jadi tuh ke masjid ya kan. Udah balik ketemu sama preman lagi. Preman itu udah insaf, udah rajin sholat, udah apa gitu kan. Nah ini orang dua, gue curiga nih katanya, dia mau pada ngapain nih di kampung gue katanya gitu kan. Ditanya lah, lu dari mana katanya. Gue dari masjid.
Mau ngapain? Mau sholat, mau belajar sholat. Ah, lu mau sholat kayak nggak tahu aja. Paling lu ngambil sepatu katanya. Paling yang satu, paling lu nyolong katanya gitu. Bener gua mau sholat katanya. Kalau lu bener-bener mau sholat katanya, mending ikutin gue katanya. Lu belajar sama gue. Bener nih, bener, bener katanya. Ayo, gimana katanya? Oke, mau katanya gitu. Akhirnya diajak lah tuh yang berdua itu sama si preman yang udah insaf itu. Nanti kalau sholat itu kan di depan ada imam katanya, ikutin tuh semua gerakan imam. Ya seperti itulah sholat, termasuk gue katanya. Lu juga harus ngikutin gue, apa yang gue lakukan lu lakukan juga katanya. Itu namanya sholat katanya gitu kan. Udah begitu udah sampai ke masjid ya kan, ceritanya udah lain hari nih, udah bukan hari Jumat lagi, hari biasa gitu. Udah adalah orang yang mau sholat kan, bapak-bapak imam lah dia tuh katanya, udah yang mau sholat, ayo kita ikut sholat katanya gitu. Ikut sholat, udah habis ngambil wudhu terus dia sholat, ngemakmum lah dia ya kan. Nah cuma kalau orang-orang kan kalau mau jadi makmum kan ke samping gitu kan, ngejajar ke samping, imam di depan, dia di samping gitu kan, jajar. Dia bukan, disuruhnya sama yang preman yang udah insaf itu, suruh ngejajar begini ke belakang. Suruh begini, jadi kayak orang baris. Jadi 1, 2, 3 ke belakang gitu kan. Ikutin aja katanya pokoknya gitu ya. Imam mau udah Allahu Akbar gitu kan. Nah, udah baca-baca. Yang paling belakang itu kan yang preman yang udah insaf. Jadi yang dua itu diginiin, yang paling belakang sama dia, kepalanya, dung gitu kan. Otomatis dia pikir, oh begini kali sholat gitu kan. Dia giniin lagi temunya, ding kepalanya ya kan. Terus yang paling depan giniin kepala imam, ding gitu kan. Udah kata dalam hati imam, aduh ini orang katanya tetap aja usil kan gitu kan dalam hatinya. Udah dia lagi ruku gitu kan, nungging, dikodok lah sama yang belakang. Ya kan, yang belakangnya tuh yang udah insaf itu dikodok tuh si preman satu, wok gitu, dipegang itunya kan. Ya dia pikir oh begitu kali sholat, ngodok lagi ke temennya, grok gitu kan. Wah dia juga mikir mungkin gerakan sholat seperti ini, dia ngodok lagi, imam wok gitu kan. Imamnya sampai ngerajut gitu, sampai ngerajut, sampai kaget gitu kan. Udah biarinlah, mungkin emang kelakuannya kayak gini kali, biarin aja lah gitu. Yang sholat aja gitu. Dia maklumin gitu, dimaklumin. Nah udah yang ketiga kalinya ditendang sama yang belakang, deng pantatnya ya kan. Dia nendang lagi sama temennya, ding. Ya yang paling depan nendang lagi ke imam, ding, curalit aja imam yang jungkel ke depan ya kan. Pada benjol, akhirnya apa, berantem, berantem. Akhirnya udah gitu pada benjol lah tuh mukanya, pada biru-biru sambil dia duduk. Aduh katanya, susah juga ya sholat ya kan, apalagi katanya dapetin anak Pak Haji. Katanya begitu, dia bilang sholat itu susah katanya. Oke, salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.